Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Selamat datang lagi di Aksan Channel. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama bersama Pak Aksan pastinya. Oke anak-anak hebat semua, di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3 kelas 6. Sebelum lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kekompakan merupakan kunci keberhasilan. Tanpa kekompakan tidak akan terjalin kerjasama yang baik. Begitu juga perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah memerlukan kekompakan. Mari kita bersyukur atas persatuan dan kesatuan bangsa yang begitu kuat ini. Anak-anak hebat, coba kalian amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kalian. Apa yang kalian temukan? Pasti kalian menemukan tumbuhan yang beraneka ragam, mulai warna, bentuknya, bentuk batangnya, bentuk daunnya, akarnya, dan semuanya itu diciptakan agar tumbuhan bisa beradaptasi dengan habitatnya masing-masing. Sudah tahu kan apa itu habitat? Yaps, betul sekali. Habitat adalah suatu tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Contohnya adalah tumbuhan bambu berukut. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa bertahan hidup di habitatnya atau di lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat bagaimana adaptasi setiap jenis tumbuhan. Ada 5 cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu hydrofit, xerofit, hygrofit, halofit, dan mesofit. Sudah paham semua? Baik anak-anak hebat, mari kita bahas satu persatu. Hidrofit. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air, sesuai dengan kata hydro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya menggembung seperti berongga berisi udara sehingga membuat mengapung di air seperti pelampung. Akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, teratai, kiambang, dan enceng gondok. Xerofit. Ini adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. Tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Beberapa contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, kurma, lidah buaya, adenium, sensifera, dan buah naga. Hygrofit. Tumbuhan hygrofit ini merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit adalah berdaun tipis dan lebar, mempunyai stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku, dedalu atau ganda rusa, dan lumut. Halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Adapun ciri-ciri tumbuhan halofit adalah punya akar yang sangat kuat. Separuh badannya biasanya tenggelam di air. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air.
Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Mesofit. Nah, kalau mesofit ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Mesofit ini ada yang masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu dan ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan mesofit adalah akarnya tumbuh pesat dan bercabang, daunnya biasanya tipis dan lebar, stomatanya biasa berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesofit adalah pohon mangga, rambutan, rerumputan, pisang, dan pepaya. Nah, sekarang saatnya kamu menggali informasi banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Untuk memudahkan kalian bisa membuat bagan seperti ini. Anak-anak hebat, masih ingat kan tentang proklamasi yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 tema 2? Ya, kita akan membahas lagi tentang proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Dan berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashimaeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Mr. Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo Joyo di Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashimaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashimaeda. Laksamana Tadashimaeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah satu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923.
dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Sakai Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yakni tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga apa yang kita pelajari semua dapat diserap oleh anak-anak semua, dan apabila ada salah kata, maka Pak Aksan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.